Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmatunisa dari kelas 12 IPS 2 absen 26. Saat ini saya akan menjelaskan materi tentang KD 3.4, yakni aplikasi turunan trigonometri. Yang akan saya bahas adalah pengaplikasian atau keterkaitan antara turunan pertama fungsi trigonometri dengan nilai maksimum dan minimum dari sebuah fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri tidak selalu memiliki nilai maksimum dan minimum. Terdapat beberapa fungsi yang memiliki keduanya, memiliki salah satunya, atau bahkan tidak memiliki keduanya. Nilai maksimum dan minimum suatu fungsi dapat dicapai jika f kontinu pada interval yang tertutup. Kemudian, langkah-langkah untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum pada sebuah fungsi trigonometri ialah yang pertama, menentukan titik-titik kritis, yaitu titik ujung interval, titik stasioner, dan titik singular. Kemudian menghitung nilai f di setiap titik kritis. Nilai terbesar yang muncul akan menjadi nilai maksimum dan nilai yang terkecil yang muncul akan menjadi nilai minimum. Contoh yang akan saya bahas pertama adalah menentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi sin x plus cos x pada 0 kurang dari x kurang dari 2pi. Caranya adalah dengan menentukan titik stasioner. Sebelumnya menentukan turunan dari fungsi sin x plus cos x, yakni cos x min sin x. Hingga kemudian ditemukan hasilnya tan x sama dengan 1 yang terletak pada 45 derajat dan 225 derajat atau pi per 4 dan 5 pi per 4. Kemudian dimasukkan ke dalam fungsi yang dicari nilai maksimum dan nilai minimumnya tadi, sehingga ditemukan hasil akhirnya nilai maksimum berada pada fungsi pada titik pi per 4, yakni akar 2, dan nilai minimumnya terletak pada titik 2pi, yakni 1. Kemudian, contoh yang kedua yakni menentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi 1 plus sin 3x cos 3x pada interval 0 kurang dari x kurang dari sama dengan pi. Caranya sama juga menentukan turunan dari fungsi yang dicari nilai maksimum dan nilai minimumnya, yakni 3 cos 6x, kemudian dicari titik stasionernya, hingga ditemukan cos 6x sama dengan 0, yakni terletak pada titik 15 derajat dan 45 derajat atau pi per 12 dan pi per 4. Kemudian dimasukkan ke dalam fungsi yang dicari nilai maksimum dan nilai minimumnya tadi, hingga ditemukan hasil nilai maksimum pada pi per 12 dan nilai minimum pi per 4. Manfaat yang saya peroleh dari mempelajari materi ini adalah lebih memahami bagaimana cara mengaplikasikan turunan pertama fungsi trigonometri terhadap kemiringan garis singgung, selang kemonotonan, juga terutama pada bagian nilai maksimum dan nilai minimum fungsi, yang sebenarnya sangat mudah dipahami jika dipahami dengan baik. Harapan untuk pembelajaran ke depannya supaya saya tidak menunda-nunda mengerjakan tugas yang diberikan, sehingga tidak menjadi beban di akhir, dan juga belajar lebih teliti lagi sehingga lebih mudah memahami materi yang sedang dipelajari. Kesan dan pesan saya untuk pembelajaran semester depan adalah pembelajarannya agar tetap menarik seperti biasanya menggunakan berbagai aplikasi dan website pembelajaran online seperti Quizzes, Edpuzzle maupun Wizard, karena itu sangat menarik, dan semoga
di pembelajaran semester depan lebih sering melaksanakan pembelajaran tatap muka, sehingga lebih mudah untuk mengerti dan memahami materi yang sedang dipelajari. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.